Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dimawon yang kami hormati Abang Lis dan Terus Abang Mulia, dan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan semuanya. Maka harus saya sebutkan dari satu untuk tidak waktu dan saya Abang Mulia. Tadi dengan bergelora dan berapi-apinya apa yang disampaikan oleh beliau terkait arah ke perjuangan ini baru saja dilaksanakan uji publik oleh BKN terkait pendataan non-ASN. Ini sudah dilaksanakan uji publik, dan di situ menurut saya Bapak Mulia sekaligus mungkin Bapak Mulia, ini ada teman kita di teknik tenaga kependidikan ini ada yang terganjal. Dalam artian terganjal itu kurang lebih 3 personil ini tertolak oleh sistem. Yang pertama adalah security, kemudian sopir dan penjaga. Ini tertolak oleh sistem dari BKN. Kami berharap atas nama honorer, atas nama honorer yang Kabupaten Pasuruan, minimal kita ngomong Kabupaten Pasuruan, tentunya kami berharap teman-teman ini tidak istilahnya tidak kancret gitu ya dalam pendataan non-ASN ini, walaupun pendataan non-ASN ini tidak mengarah ke P3K, bukan untuk pengangkatan P3K, tetapi saya rasa masih nuling dengan adanya pemetaan nanti, pemetaan di dalam adanya formasi, karena sudah dijelaskan oleh pihak Kemendikbudristek bahwasanya misalnya satu kecamatan itu ada 4 lembaga, misalnya kita ngomong 4 lembaga, dan cuma ada 2 formasi. Di lembaga A dan B ada formasi, lembaga C dan D tidak ada formasi. Tetapi masing-masing lembaga ini tetap mengadakan verifikasi. Meskipun di lembaga C dan D tidak ada formasi, tetap guru sukuannya diverifikasi oleh pengawas, kepala sekolah, dan guru senior. Terus bagaimana nanti kalau yang lulus itu di lembaga yang tidak ada formasinya? Ini tidak diperbolehkan di tahun 2022 itu menggeser guru di lembaga A dan lembaga B. Itu tidak boleh, guru C ditempatkan di A tidak boleh. Begitu juga guru D ditaruh di lembaga B tidak boleh. Yang ada adalah formasi yang ada di lembaga A dan B. Ibarat kursi itu kursinya yang dipindah ke lembaga C dan D. Seperti itu. Dan ini tentu akan ngeling ke arah P3K. Nah, yang kami harapkan teman-teman tadi khususnya 3 personal tadi itu tertolong oleh sistem dari BKN. Harapan kami kiranya teman-teman ini tertolong. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam pendataan itu sendiri sudah disebutkan bahwa teman-teman harus menyertakan SK kepala sekolah minimal itu, pihak yang berkompeten di sana. Sedangkan, nah ini mumpung ketemu Abang Muriat, semoga apa yang saya sampaikan hari ini akan menimbulkan sebuah kebijakan di Pemda kita Kabupaten Pasuruan. Saya ulangi kalimat saya Bang Muriat. Semoga nanti ada kebijakan dari Pemda kita khususnya Bapak Bupati. Ini di dalam pendataan itu menuangkan atau mencantumkan SK kepala sekolah. Sedangkan mulai tahun 2006 itu kebanyakan kepala sekolah kan takut untuk memberikan SK. Digantilah oleh SK oleh komite. Tetapi dalam pendataan ini tidak ada yang namanya SK komite. Yang dipakai adalah SK kepala sekolah. Itu juga bisa saja terjadi ketimpangan atau salah aturan dari PP 48 tahun 2005 bahwa kepala daerah atau satuan terkecil saat itu UPT atau sekarang kepala sekolah memang tidak diperbolehkan untuk mengangkat honorer dengan dasar PP 48 tahun 2005. Tetapi pada kenyataannya di dalam pendataan non-ASN ini bertolak belakang dari kalimat PP itu sendiri, sehingga SK yang dipakai adalah SK kepala sekolah. Dan harapan besar kami, saya Bapak Muriat, tidak cuma itu. Di dalam PP itu sendiri, kepala daerah atau bupati itu takut untuk memberikan SK bupati kepada honorer yang ada di daerahnya. Sedangkan menurut saya, di daerah lain, provinsi lain, itu saya ada koordinasi dengan teman-teman di provinsi lain itu terjadilah deal-dealan, bahkan juga diperjuangkan oleh forum, oleh advokatnya, oleh sisi badan hukumnya, itu berhasil. Kepala daerah itu menerima dasar itu karena PP 48 itu setelah dikaji itu bertentangan dengan Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tadi, karena guru harus mempunyai SK untuk mengikuti seleksi PPG. PPG itu kan ada persyaratan juga SK oleh kepala daerah. Otomatis bupati ada SK-nya. Setidak-tidaknya minimal kemarin itu kepala dinas, tapi insya Allah sekarang kepala dinas tidak berlaku. Kembali lagi ke SK kepala daerah.
Nah, sehingga PP 48 itu ada pengecualian untuk guru. Itu hasil kajiannya. Ada pengecualian untuk guru karena memang guru itu dituntut untuk punya serdik. Dari serdik itu ada sertaan SK kepala daerah, sehingga menggugurkan PP 48 tahun 2005 itu sendiri. Nah, sedangkan posisi PP itu masih di bawah undang-undang. Undang-undang guru dan dosen lebih tinggi porsinya daripada PP. Harapan kami, teman-teman honorer Kabupaten Pasuruan itu kiranya bisa untuk mendapatkan pengaman dari bupati kita, mendapatkan SK dari bupati. Sedangkan di kabupaten, mohon maaf, kabupaten tetangga kita itu ada SK-nya. Skala provinsi teman-teman Dikmen, SMA, SMK itu punya SK dari gubernur, meskipun secara kolektif. Setidak-tidaknya seperti itu. Sehingga menurut saya Bapak, yang kami tekankan adalah satu, kiranya teman-teman teknik yang tidak tercover di dalam pendataan ASN 3 personal tadi itu kiranya bisa diperjuangkan. Kemudian yang kedua, hak guru juga, khususnya teman-teman honorer ini kiranya punya pengaman dari daerah, punya SK dari daerah, sehingga yang namanya SK Bupati itu bisa dikeluarkan di Kabupaten Pasuruan. Itu harapan kami. Karena tetangga kita punya SK Bupati, sesama honorer punya. Sebetulnya kenapa kita tidak bisa? Sedangkan kalau ada rasa takut untuk memberikan SK terkait salah untuk melaksanakan aturan, saya juga nun sewu pernah ketemu mantan wali kota Jawa Barat, itu salah satu kabupaten saya lupa namanya, saat ada RDQ di Komisi 2 di PRRI saat itu, beliaunya menyampaikan, honorer saya beri SK dan saya tidak dijerat hukum, tidak tersangkut dengan pasal PP 48 tahun 2005 itu. Karena yang saya berikan adalah sebuah diskresi, sebuah kebijakan kepala daerah yang diperuntukkan untuk kesejahteraan warganya. Kalau kita ngomong guru, untuk kesejahteraan guru. Sehingga bukan untuk memperkaya kekayaan diri sendiri, boleh diberikan sebuah istilah diskresi itu. Terima kasih Abah, mumpung ketemu advokat dari bidangnya di PGRI Kabupaten Pasuruan sekaligus bidang hukum dengan kami berharap ini nanti membuahkan hasil sebuah kebijakan dari Bapak Bupati Kabupaten Pasuruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Satu aja dulu dijawab. Oke, monggo. Terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa dan harus secara kita tindak lanjuti dan menjadi referensi pengurus gede kabupaten. Ini saudara-saudara sekalian, tugas daripada PGRI itu ada tiga. Yang pertama adalah memang tugas untuk profesionalisme guru seperti yang disampaikan Pak Menteri tadi. Yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan guru, tadi sudah dijelaskan. Yang ketiga, menindaklanjuti permasalahan-permasalahan hukum atau permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan. Itu memang harus ditindaklanjuti. Setiap ada permasalahan yang di lapangan, yang ditemukan di lapangan, itu ditindaklanjuti. Tapi ada mekanismenya. Hal-hal yang bersifat khusus, artinya itu menyangkut masalah khusus, itu bisa dijawab, bisa dilakukan, dan bisa istilahnya dicarikan solusinya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, waktu yang tepat. Tapi kalau menyangkut kebijaksanaan dinas pendidikan, menyangkut kebijakan bupati, ini harus ada koordinasi. Permasalahan itu tetap diangkat, tapi kita tidak bisa memberikan solusi pada rapat hari ini atau pada pertemuan hari ini. Yang saya catat begini, coba permasalahan ini dibuat referensi, artinya membuat permasalahan, diakomodasi. Apa permasalahan yang divisi pada per kasus. Jadi ada permasalahan apa, studi kasusnya dipanjang. Terutama adalah tentang masalah yang disampaikan tadi, ini ditulis, artinya dibuat nota. Setelah ketemu 1, 2, 3, 4, coba didasari dengan dasar hukumnya. Jadi tanpa ada landasan hukumnya, nanti dari tingkat kabupaten juga tidak mengerti. Jadi permasalahan ini dasar hukumnya kalau boleh solusi ini, kalau solusinya dasarnya ini. Ini pernah terjadi di kabupaten Pasuruan, di kabupaten yang lain dasarnya ini. Itu
Yang ketiga yaitu diajukan melalui BKD ya. Artinya dari Panjenengan, dari PJ Bandaan nanti diajukan ke PJRI Kabupaten dan nanti akan kita kerjakan bersama di sana. Jadi di sana nanti kalau itu kaitannya dengan dinas kita mengundang dinas, kaitannya dengan BKD nanti kita mengundang tenaga dari BKD. Kalau itu memang kepada BKD, hasil itu akan diajukan atau disuankan atau diminta rekomendasi kepada bupati melalui tertulis dari BKD. Karena ini menyangkut masalah. Yang terakhir program tindak lanjut. Kalau masalah ini sekupnya hanya di kabupaten dan cukup dinas dan pemerintah daerah, itu cukup di sini. Tapi kalau ini menyangkut tentang masalah-masalah sak provinsi Jawa Timur, yang notabene ini dari satu kabupaten kami adalah sangat diperlukan, maka oleh Pak Haji Mustain nanti akan diangkat menjadi permasalahan provinsi. Kalau provinsi itu tidak bisa karena yang menyangkut masalah nasional, nanti Bapak Ketua menjadi provinsi akan membawa masalah ini sampai tingkat nasional. Ini kan menyangkut kebijakan. Oleh karena itu saya tidak menjawab secara tekstual pada ini karena ini untuk menyangkut kebijakan. Saya menyarankan satu, buatlah referensi tentang permasalahan, diakomodasi permasalahan itu. Yang kedua ditulis, direferensikan dengan dasar hukumnya. Yang ketiga ditandatangani oleh Ketua PJ. Nanti diberikan pada Pak Mustain. Besok Pak Mustain kalau misalnya ke saya ya, suratnya ya. Ada kepada kepada BKD Kabupaten, saya diberi tulisan, buka WA saja. Dan nanti akan saya rapatkan, saya minta pada hukum saya untuk dirapatkan khusus, nanti dengan saya berikan. Ya, gitu ya. Jadi nanti di sana ada pengawas-pengawas, mungkin dari representasi tidak seluruhnya, juga ada yang mewakili dari dinas, khususnya kabit yang membidangi itu. Kalau itu menyangkut tentang masalah-masalah berkaitan dengan kabupaten, nanti ada rekomendasi dari BPRI kepada Bapak Bupati. Tidak bisa Pak Bupati itu meminta tanda tangan tanpa ada rekom, ya pasti sana ada penerimaan surat. Itu ditelaah dulu, mau dari tanda tangan Pak Bupati maupun enggak. Dan kalau memang enggak ada aturannya dan di sana juga ada BKD, Pak Bupati tidak semudah itu ditelaah dulu bagian BKD, dan juga bagian hukum. Di sana ada bagian hukum. Gitu ya. Mohon maaf saya tidak bisa menjawab tekstual, artinya sesuai dengan pendapat. Tapi saya memberikan solusi. Satu, membuat permasalahan didasari dengan hukum. Yang kedua, dibuat surat tertulis tanda tangan PJ diajukan kepada BPRI. Saya nanti pasti akan tindak lanjuti. Terima kasih.